Selamat malam para pelanggan Transjakarta yang kami hormati. Kembali kami sosialisasikan untuk penggunaan masker di Transjakarta mulai hari ini hingga sampai tanggal 14 April. Dikarenakan di tanggal 12 April para pelanggan Transjakarta seluruhnya diwajibkan menggunakan masker. Bagi para pelanggan yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan untuk menggunakan moda transportasi Jakarta. Demikian informasi yang pada saat ini kami sampaikan agar bisa. Saudara, itu tadi adalah salah satu petugas Transjakarta yang hari ini mulai melakukan sosialisasi ataupun mengimbau para penumpang Transjakarta untuk mulai menggunakan masker apabila ingin menggunakan layanan busway ataupun menggunakan transportasi busway. Nah, ini masker yang diimbau oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk pihak Transjakarta, ini adalah masker kain, bukan masker medis ataupun masker N95 untuk para petugas medis, namun masker kain seperti contohnya bisa seperti yang saya pakai ini agar bisa dicuci sehari sekali setelah pemakaian. Nah, ini instruksi untuk menggunakan masker ini datang sejak WHO dan juga pemerintah pusat ini mulai menginstruksikan bagi para masyarakat untuk menggunakan masker untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ataupun virus corona. Nah, kalau misalnya kita merujuk ke gugus tugas penanganan COVID-19 dan juga WHO, setidaknya menggunakan masker kain seperti yang saya pakai ini bisa mengurangi potensi penyebaran virus corona melalui droplet ataupun air liur dari orang sekitar kita ini setidaknya 70%. Nah, saudara, saya akan langsung menanyakan ke salah satu penumpang atau beberapa penumpang Transjakarta yang sudah menggunakan masker. Apakah mereka sudah tahu tentang instruksi ataupun peraturan ini? Langsung kita tanya. Selamat malam, Mbak. Halo, Ya, Mbak, kami dari Kompas TV. Mbak, namanya siapa? Indri. Oke, Mbak Indri, selamat malam. Mbak sekarang sudah pakai masker kain ya. Mbak sebenarnya sudah tahu belum sih sebelumnya tentang instruksi pemerintah untuk menggunakan masker dan juga aturan dari Transjakarta untuk menggunakan masker kain kalau misalkan mau naik busway? Oh, udah sih, udah sempat dengar-dengar aja, dikit-dikit. Oke, nah Mbak, kalau misalkan boleh tahu, Mbak tahu nggak sih sebenarnya isi instruksinya itu apa dan apa sih gunanya menggunakan masker? Kalau isi instruksinya sih nggak begitu tahu ya. Nggak cuma ngedengerin emang dihimbau buat pakai masker aja. Cuma tapi emang penting sih karena kan kita nggak tahu kita kapan bersin, kapan kita batuk, itu bisa tiba-tiba aja. Terus jadi ya harus standby aja sih. Karena kan apalagi di musim-musim kayak gini dan ada juga musim Covid gini dan ada juga yang apa ya positif tapi tanpa gejala, kita nggak tahu kan gitu sih. Baik, Mbak sendiri agak sulit nggak mencari masker kain ini? Kalau nyari sih nggak sulit karena kebetulan udah stok aja sih. Yes. Baik, terima kasih Mbak Indri waktunya untuk Kompas TV. Saudara, kita akan tanya satu lagi penumpang Transjakarta yang sudah menggunakan masker ini, atau enggak kita tanya saja nih saudara yang belum menggunakan masker, kenapa alasannya belum menggunakan masker. Nah, saudara, imbauan ini nanti akan langsung diwajibkan tanggal 12 April minggu depan. Jadi bagi saudara yang ingin menggunakan layanan Transjakarta wajib untuk menggunakan masker per 12 April mendatang. Sekarang saya akan tanyakan langsung ke salah satu penumpang Transjakarta ini yang sudah menggunakan masker nih. Selamat malam, Mbak. Namanya siapa? Ya, saya Claudia. Mbak Aulia. Oh, ya, Mbak Aulia mau nanya dong. Mbak kan sudah menggunakan masker nih, gitu. Mbak sudah tahu nggak sih tentang instruksi menggunakan masker dari Transjakarta dan juga pemerintah? Kalau untuk penggunaan masker, saya tahunya hari ini dari sosial media. Jadi di-share kalau misalnya per tanggal 12 April itu seluruh pengguna Transjakarta harus wajib menggunakan masker. Kalau misalnya ada yang nggak pakai masker, nggak boleh menggunakan layanan Transjakarta. Mbak tahu nggak sih pentingnya menggunakan masker ini? Misalkan kayak Mbak kan udah pakai masker kain nih seperti yang diinstruksikan. Ini tahu nggak sih apa manfaatnya gitu? Oh, jadi kan sekarang lagi ada wabah COVID-19. Jadi kalau untuk penggunaan masker kita lebih kayak yang menjaga atau mengantisipasi dini supaya misalnya kalau misalnya ada yang orang yang kurang sehat, misalnya kita lagi deketan gitu, nggak langsung gitu, kita nggak kena langsung gitu. Jadi
perlu pakai masker gitu untuk melindungi diri kita sih gitu. Mbak, untuk mendapatkan masker sendiri, seorang masker kain itu susah nggak, Mbak? Kalau untuk sekarang setahu saya sih lagi susah cari masker, mau itu masker kain atau masker yang biasa itu lagi susah. Kalau saya sendiri masker kainnya sih dapat dari konveksi dekat rumah sih gitu. Untung masih ada yang produksi. Kalau untuk yang lain saya nggak tahu, mungkin sekarang udah agak susah nyarinya gitu. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Ya, saudara, itu tadi salah satu perbincangan kita dengan salah satu penumpang Transjakarta yang sudah menggunakan masker gitu loh. Tadi memang dari pengakuannya memang agak susah untuk mencari masker kain ataupun masker medis atau seperti N95 ataupun masker bedah seperti yang sekarang memang sudah sulit dicari-cari di toko maupun di pusat perbelanjaan. Nah, saudara, setelah melihat beberapa penumpang Transjakarta yang sudah cukup banyak menggunakan masker, bahkan lebih banyak yang menggunakan masker, sekarang saya akan melihat bagaimana kondisi dari dalam busway-nya sendiri. Nah, saudara, bisa dilihat seperti ini suasana dari busway pada malam hari. Waktu menunjukkan pukul 7.35 atau 19.35 waktu Indonesia Barat. Ini memang sudah dari kuota terakhir karena sejak tanggal 23 Maret ini memang sudah tidak ada lagi saudara untuk perjalanan busway yang tidak di koridor. Nah, untuk perjalanan yang masih ada ini adalah perjalanan yang hanya ada di koridor saja, termasuk di Harmoni, di halte yang tadi tempat kita melihat bagaimana para penumpang Transjakarta yang sudah menggunakan para masker. Rekan jurnalis Kompas TV Anggi Mendarwan, rekan saya akan menunjukkan gambar kepada Anda semua, saudara. Situasinya seperti ini. Ini tinggal 2 penumpang saja dan Anda dapat lihat ini kursi-kursinya ini sudah diberi tanda silang dan juga diberikan jarak atau diberikan jarak untuk menerapkan physical distancing ataupun jaga jarak agar para warga ataupun penumpang Transjakarta tidak terlalu dekat jaraknya dan juga untuk mengurangi potensi penyebaran virus corona. Dan dapat kita lihat ini seluruh penumpangnya ini sudah menggunakan masker, 2 orang seperti itu, saudara. Dan juga selain itu dari pihak Transjakarta tidak hanya menerapkan physical distancing seperti memasang tanda silang di bangku-bangku, tapi juga seperti mereka menyemprotkan disinfektan secara berkala dan juga membuat wastafel ataupun tempat pencucian atau tempat pembersihan tangan agar menjaga sanitasi bagi para penumpang Transjakarta yang datang ataupun menggunakan layanan transportasi. Dani Saputra, Anggi Mendarwan, Kompas TV Jakarta.